Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Selamat datang di kelas belajar Surf Indonesia. Hari ini kita ada kelas motivasi bersama Kak Joiner Simamora tentang building a good teamwork. Nah, salah satu kualitas yang kita perlu punya untuk mencapai impian sekolah di luar negeri itu adalah salah satunya mempunyai leadership yang baik, juga mempunyai values atau kualitas-kualitas kepemimpinan yang baik juga. Jadi, teman-teman, kalau misalnya kalian punya cita-cita atau impian buat sekolah di luar atau dapat beasiswa sekolah gitu, kalian belajar dari sekarang untuk meningkatkan kepemimpinan kalian. Kalau kalian masih SMA atau masih kuliah S1, masih lama nih ceritanya, ya udah nggak apa-apa gitu. Ini aja, latihan dari sekarang. Nah, teman-teman yang baru ikutan kelas belajar surf itu hampir setiap minggu weekend kita selalu ada kelas belajar, di mana kita tuh banyak kan fokus pada belajar bahasa Inggris, yaitu IELTS preparation atau TOEFL preparation. Kalau misalnya kalian udah keterlambatan baru join kita sekarang, kalian bisa kepoin di YouTube kakak, di Anggi Subijanto, kalian bisa lihat kelas-kelas yang udah lewat. Dan kalau misalnya pengen akses materinya, silakan di email atau di message aja di video situ. Kalau kakak lihat, nanti insya Allah kakak bakalan respons ke kalian. Tapi akan lebih mudah kalau kalian bisa ikut di Telegram atau WhatsApp group. Kalau misalnya belum gabung, tanya aja nanti kakak kabarin di mana cara gabungnya. Nah, kalau kemarin kita udah ada kelas TOEFL reading, dan akhir bulan ini kita akan ada TOEFL mock test. TOEFL mock test itu apa sih, Kak? TOEFL mock test itu buat kalian yang mau mengetahui seberapa jauh atau seberapa sih skill bahasa Inggris kalian, kuatnya di mana, di reading kah, di writing kah, di speaking kah, atau kalau kalian mau mempersiapkan ambil ujian TOEFL yang beneran, kalian bisa ikut dulu TOEFL mock test ini. Semua kelas belajar dan kelas TOEFL mock test yang ada di Surf Indonesia itu gratis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendidikan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, mungkin keterbatasan fasilitas pendidikan dan lain-lain atau keuangan. Semoga ini bisa membantu kalian dan bermanfaat buat kalian. Perkenalan sedikit, babak belur, bincang bareng Anggi, kupas tuntas beasiswa luar negeri adalah program pendidikannya Surf Indonesia. Surf Indonesia sendiri didirikan oleh kakak dan 2 orang teman lainnya. Dan di babak belur, kakak alhamdulillah bersama satu tim yang solid, yang kuat banget, tim volunteer kakak, salah satunya Kak Joiner ini, dan kita semua meramu ya, kita semua yang meramu untuk kelas-kelas belajar dan kira-kira apa yang bisa dilakukan dan hari-hari spesial yang perlu kita celebrate gitu. Nah, teman-teman semuanya, tanpa mengambil waktu yang lebih lama lagi, kakak mau langsung panggil Kak Joiner untuk memulai sharing hari ini kelasnya. Ayo silakan Kak. Mikrofonnya masih belum on. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih buat Kak Anggi sudah mempersilakan diri. Sebelum kita ke materi, peserta ini boleh perkenalkan diri nggak sama background-nya apa? Supaya nanti ketika penyampaian materi saya tahu ini background dari teman-teman sendiri apa. Itu sih Kak. Bisa dimulai dari Kak Alba ya, dari Kak Alba sampai ke Kak Yuni Masniani. Supaya saya tahu background teman-teman semua. Iya, baik. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Nama saya Alba Purnama, saya berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat ini saya masih mahasiswa semester akhir di jurusan Teknik Informatika.
Terima kasih. Thank you, Kak Alba. Oke, ke Dila Sosa. Kakak Dila. Setelah Kak Alba, bisa teman-teman lain memperkenalkan dirinya supaya dari Kak Anggi dan saya tahu background dari teman-teman sendiri itu apa sih? Dari mungkin kalau Dila nggak bisa, Gita Indriani coba. Yang lainnya silakan disiapkan ya. Ya, baik Kak. Perkenalkan, nama saya Gita Indriani, asal dari Jambi. Saat ini saya menduduki sebagai mahasiswa pendidikan fisika Universitas Jambi. Oke, thank you Kak Gita. Silakan yang lain, Dila Zaza gimana? Udah bisa nyala belum mikrofonnya? Kalau enggak, Gladys. Iya, Kak. Ya, Dila, silakan perkenalkan diri. Nama panjangnya saya Fadila Rizky Hoirosasa. Saya masih SMA. Kelas berapa? Dari Jawa Tengah. Kelas 12. Oh, kelas 12. Oke. Dari mana tadi? Dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oke. Gladys Nababan, coba silakan dinyalain mikrofonnya. Siap-siap Husain ya. Oke, Kak. Kedengaran nggak, Kak? Kedengaran. Kedengaran. Oke. Perkenalkan, Kak, nama saya Gladys Nababan. Saya profesinya sebagai guru di SMK swasta, asalnya dari Tapanuli Utara. Oh iya. Satu kampung sama Joiner nih kayaknya. Oh ya? Gimana Tapanuli ini? Saya di Tobasa Mosir, Kak. Oh, kalau aku di Siborong-Borong, Bang. Oke, thank you Kak Gladys. Oke. Silakan Husain Aprianto, kalau mau dinyalain mikrofonnya yuk. Atau Baik, Kak. kameranya juga nggak apa-apa. Ini di Nggak usah, Kak. posting di YouTube, kalian nanti ada di YouTube juga. Iya, baik Kak. Nama saya Husain Aprianto, saya karyawan swasta, saya dari Bogor, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Ini mau Husain. lanjut S2 ya rencananya berarti, apa S3? Lanjut S2, Kak. Oh iya, mudah-mudahan ya kesampaian. Amin. Oke, selanjutnya Entina A. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Baik, Kak. Nama saya Nentina Audina. Saya sebagai mahasiswa di jurusan manajemen di Kota Tasikmalaya. Oh ya, oke. Selanjutnya UIT BT Dito. Ayo Dit, dinyalain mikrofonnya Dit. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi semuanya. Pagi. Saya Dito, Kang Gi. Ya. Jadi hari ini lagi gak ada kerjaan, jadi join kelas motivasinya Kak Joiner gitu. Iya, teman-teman semua kenalin saya Dito gitu. Dito di Salam kenal semuanya. Ya? Dito di mana? Dari Bandung. Terus biarin teman-teman yang lain pada tahu Dito apa. Dito bagian dari volunteer di Babak Belur. Oh iya, Dito bagian dari volunteer Babak Belur juga untuk bagian admin. Gitu, teman-teman. Salam kenal semuanya. Ya. Dito dijadiin co-host ya kalau ada kalian dikasih tugas. Iya. Oke, ya udah lanjut Windy. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Windy, saya sebagai guru SD. Guru SD, mau lanjut S2, S3? Insya Allah kalau saya ada
kesempatan ingin sekali gitu. Amin. Niat juga ada. Ya. Ya, Terima kasih. Dari mana tadi? Saya dari Karawang. Oh, dari Karawang. Ya udah. Oke. Silakan Yuni Wastiani yang terakhir. Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Wastiani, salah satu siswi SMA di SMA Negeri Muara Kelingi, asal Sumatera Selatan. Oh iya, oke, sip. Makasih ya Yuni. Iya Kak. Yuk. Oke, joiner silakan dilanjutkan. Oke, buat teman-teman terima kasih buat perkenalannya. Sebelumnya saya kan belum perkenalan. Di sini nama saya Joiner Parlindungan Simamora, bisa dipanggil Joiner. Sekarang profesi saya sebagai karyawan di salah satu perusahaan distribusi di Jakarta. Saya tinggal di Kota Tangerang. Untuk background pendidikan saya S1 Universitas Atmajaya. Untuk SMA, saya di SMA 1 Soposurung, Bali G. Jadi di sini saya jadi pemantik, ditemani oleh Kak Anggi. Iya, Kak Anggi juga belum kenalan nih. Kak Anggi adalah inisiator untuk Serve Indonesia, foundernya, terus juga inisiator untuk Babak Belur. Baru saja lulus dari Master of International Relations di Deakin University Melbourne. Sama seperti kalian sebagai putra-putri Indonesia yang punya impian untuk mengembangkan Indonesia lebih maju lagi. Saat ini bekerja di mana ya yang boleh dikasih tahu? Yang kerjaan part-time aja ya. Kerjaannya sebagai regional consultant untuk Strong Cities Network. Untuk primary job-nya belum boleh disebar karena masih strategic planning. Oke, silakan selanjutnya joiner dimulai. Oke, untuk materinya kakak yang bawa ya, yang ganti slide kak, tolong dibantu. Sebentar. Ya, ini ya. Ya kak. Dah. Oke, untuk pertemuan kita hari ini adalah dengan tema membangun tim kerja yang kuat. Ini baik di bangku pelajar, baik di sekolah, mahasiswa, atau di dunia profesi itu pasti ada tim. Yang dimana tim ini sangat berpengaruh dengan kinerja kita ke depan. Karena saya lihat di sini pesertanya ada yang mahasiswa. Yang mahasiswa pasti pernah berorganisasi. Yang mana organisasi itu bagian dari tim. Maka dari sini saya mau menjelaskan cara atau syarat supaya tim itu menjadi kuat. Bisa dibantu Kak untuk slide selanjutnya? Boleh kali dibacain dulu nih, tim adalah together. Oke, tim itu adalah together everyone achieve more. Jadi di sini adalah semua bisa menjadi tim. Jadi di sini saya ngambil kenapa harus membangun tim kerja yang kuat, karena di pertemuan selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ikut mengenai leadership, pemimpin. Mungkin teman-teman sudah tahu leadership itu apa, karakter dari leadership itu apa, yang dimana ketika leadership itu, seorang leader itu sudah mempunyai karakter leader, otomatis dia harus mampu membangun tim yang kuat. Tim kuat itu seperti apa sih? Bisa diganti Kak slide-nya? Oke, ini apa itu tim? Yang tim di sini adalah satu kumpulan individu yang ada atau tergabung dalam satu sistem sosial yang besar, seperti organisasi, mereka dapat dikenal atau diidentifikasi oleh mereka sendiri, dan juga pihak lain sebagai sebuah tim yang memiliki tujuan bersama, kesepakatan, bekerja sama, dan standar kerja, serta prestasi yang disepakati. Menjadi pertanyaan buat kita, mengapa perlu tim? Tim itu perlu karena kekuatan tim lebih baik dibandingkan individu. Kerja tim baik akan menghasilkan sinergi yang lebih baik. Maksudnya di sini mungkin teman-teman, kan saya orangnya introvert atau ekstrovert. Kak, saya orangnya kalau ngerjain sesuatu lebih enak sendiri. Kan ada tipikal orang yang berbeda-beda. Kalau dari secara
para leader itu harus mampu bekerja tim, yang dimana tim itu mampu mengolah manusia-manusia yang ada di dalam tim itu. Maka di pertemuan ini kita harus tahu cara membentuk tim itu seperti apa dan manfaatnya. Oke, untuk ke slide kedua, manfaat dan resiko membangun tim. Kuncinya adalah di sini adalah mampu memotivasi lingkungan kerja, berbagi tanggung jawab dan rasa memiliki, respon yang lebih cepat terhadap dinamika teknologi, klasifikasi pekerjaan lebih sederhana, lebih dapat menerima nilai-nilai informal dan baru, termasuk rekan kerja yang baru. Lebih dapat menerima nilai-nilai informal itu yang saya bilang tadi, termasuk rekan-rekan kerja yang baru. Lanjut, memiliki komitmen yang selaras dalam mencapai tujuan. Pendekatan secara proaktif, penghargaan terhadap diri lebih baik, meningkatkan komunikasi sehingga proses pengambilan keputusan lebih baik, berbagai pengetahuan dan lebih mampu waspada terhadap ancaman. Dalam resiko, yang jika ada resiko dalam timnya itu adalah poin pertama adalah dapat memakan waktu lebih lama, bahkan tidak jarang tidak cukup waktu. Timbul kebingungan, tidak terkendali, dan tidak beratur dalam pengambilan keputusan. Seringkali dipandang negatif dan aliran lama, membutuhkan proses yang cukup lama dan membentuk tim yang kuat. Perlu perhatian khusus dan memelihara tim yang kuat. Mungkin dalam manfaat, resiko, dan membangun tim ini, mungkin teman-teman bisa menyangga atau ngasih masukan atau pertanyaan sebelum kita ganti ke slide-nya. Atau gimana cara mainnya, Kak Anggi? Kita masuk ke materi dulu semua, atau langsung sesi ada tanya-jawab setiap slide, Kak? Enak sih jam in aja. Kalau misalnya lagi slide ini ada pertanyaan, silakan chat, bilang mau nanya gitu, atau langsung nyalain mikrofonnya aja. Oke. Kalau Kakak mau ngasih masukan nih, buat tambahan aja sih, manfaat membangun tim. Manfaatnya itu yang jelas adalah kalau kita melakukan perubahan yang kita lakukan sendiri secara individu, seperti yang Kakak lakukan bulan Mei, kalau kalian udah tahu Kakak dari awal-awal, itu Kakak benar-benar sendirian. Perkembangan atau perubahan yang Kakak buat melalui babak belur sendiri itu nggak bisa diukur dengan apa yang Kakak punya sekarang. Kakak punya tim, termasuk joiner, Dito, dan lain-lain, Miss Widi, Kak Yuli, Kak Fatoni, Kak banyak deh tim Kakak. Nah, perkembangan babak belur dan perubahan dan achievement-nya itu adalah outcome atau coverage-nya dari babak belur itu lebih besar lagi ketika ada tim. Jadi, perubahan yang di individu lakukan itu akan lebih besar berkali-kali lipat sesuai dengan tim yang kita punya. Misalnya, Kakak sendiri satu orang bisa coverage satu Indonesia. Well, okay. Mungkin bisa berapa? 300-500 orang. Tapi kalau sekarang punya tim yang lebih solid, itu harusnya coverage-nya lebih besar. Berarti berapa misalnya? 1.000 atau 2.000 atau berapa orang kayak gitu. Jadi manfaat membangun tim yang paling besar adalah perubahan yang kita lakukan itu memang lebih besar. Silakan dilanjutkan joiner resikonya. Oke, di sini resikonya adanya tim. Resiko itu ada poin pertama itu adalah dapat memakan waktu lebih lama, bahkan tidak jarang tidak cukup waktu. Maksudnya di sini ketika kita kerja tim, mungkin ada dari salah satu anggota kita bisa mengerjakan sesuatu lebih cepat, yang dimana ada salah satu dari tim kita itu bukan kurang cepat, maksudnya agak lambat sedikit. Jadi kita harus nunggu tim, karena tim ini adalah bagian satu kesatuan dari setiap organ. Yang kedua itu timbul kebingungan, tidak terkendali, dan tidak beraturan dalam pengambilan keputusan. Ini mungkin ya dalam profesi dunia kerja, perkuliahan, dan di bangku sekolah juga akan timbul kebingungan ketika ngambil keputusan. Keputusan ini yang diambil adalah keputusan keseluruhan dari peserta atau dari keputusan ketua. Ini akan ditemukan hal-hal yang ambigu, kebingungan. Itu ketika teman-teman sudah masuk ke dunia kelompok pasti akan menemukan hal begitu. Ketiga, seringkali dipandang negatif atau oleh aliran lama. Maksudnya
seringkali dipandang negatif adalah maksudnya ketika kita memberikan pendapat kita dalam suatu tim itu, kadang ada dari satu tim kita akan memandang negatif atau aliran lama, kalau menurut saya. Yang keempat, membutuhkan proses yang cukup lama dalam membentuk tim yang kuat. Seperti Kak Anggi, dalam membentuk tim Babak Belur ini mungkin ada proses yang mungkin akan dilewati. Mungkin Kak Anggi lebih tahu trouble ketika dalam membentuk Babak Belur ini seperti apa, SDM yang perlu di-hire atau yang dimasukkan dalam tim Babak Belur ini seperti apa. Karena ketika sembarangan orang masuk dalam tim itu akan tidak sejalan dengan visi misi dari tim itu tersebut. Jadi orang yang punya misi yang sama harus dimasukkan dalam tim tersebut. Selanjutnya, perlu perhatian khusus dalam memelihara tim yang kuat. Di sini peran leader sangat sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena di sini dia harus menjaga dalam arti merangkul semua anggota-anggotanya atau anggota-anggota timnya supaya saling bereratan dan tidak ada dalam satu anggota itu merasa dikucilkan, merasa dianaktirikan. Jadi di sini peran leader sangat berperan. Oke Kak Anggi, boleh lanjut ke slide selanjutnya? Kasih tambahan dulu untuk resiko ini ya. Oke Kak. Jadi memang kalau kita punya tim yang besar atau yang kecil itu dinamikanya lebih tinggi. Menurut pengalaman Kakak, sesuai dari sedikit ya ulasan dari yang bukan minggu lalu, kelas motivasi sebelumnya yang untuk dari Jogja, itu kan kita ngebahas tentang leadership, bahwa setiap hari itu kita mengasah kepemimpinan kita. Kenapa kita ternyata setiap hari itu ternyata mengasah kepemimpinan kita? Karena setiap hari kita itu sebenarnya making decision. Ada ratusan bahkan ribuan decision yang kita ambil dalam satu hari, keseharian kita yang kita nggak sadari. Yang pertama misalnya, perut kita lapar, terus dari perut memerintahkan otak untuk makan. Nah, di otak tuh udah mulai ada pilihan, misalnya mau makan bakso, makan telur, mie rebus, dan lain-lain. Nah, ketika kita mengambil pilihan, memutuskan sesuatu, itu kepemimpinan kita bergerak juga. Jadi sebenarnya teman-teman sudah berlatih setiap hari. Tapi dalam kepemimpinan organisasi atau kepemimpinan secara pekerjaan maupun organisasi itu benar-benar berbeda dengan self-leadership. Karena apa? Ini berhubungan dengan orang lain. Ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, visi yang besar, misi yang besar. Nah, ketika kita punya satu tim, dengan orang-orang yang berbeda, profil orang yang berbeda, dengan misi dan cara bekerjanya orang. Tadi dibilang joiner ada yang cepat sekali majunya, ada yang lambat banget, mesti disayang-sayang, mesti di-push, mesti didorong supaya masuk include ke dalam tim. Nah, kalau misalnya kalian sebagai pemimpin, kalian itu like your nahkoda gitu loh, kayak kalian tuh di pesawat. Karena apa? Kalian di antara gonjang-ganjingnya ombak, kalian harus bisa menyeimbangkan yang ada di belakang kalian, yaitu tim kalian. Timnya itu kalau misalnya di bagian sini nih, kayaknya kalian bakalan sebagai pemimpin kalian kalau udah biasa terasah, kalian bakalan ngerasa ada sense bahwa oh yang ini kayaknya dia butuh bantuan nih, atau yang ini kelamaan nih tidurnya gitu, atau yang ini kecepetan nih, gimana caranya ngasih tahu dia supaya tungguin dong yang lain. Nah, supaya bisa jadi ada satu kesatuan keselarasan kerjanya, itu benar-benar dibutuhkan banyak sekali pengalaman dan juga menghadapi kegagalan-kegagalan. Nah, kegagalan itu bukan cuma dalam misalnya kita apply scholarship terus gagal, tapi kegagalan itu juga banyak terjadi di organisasi atau pengalaman kerja tim di kantor sendiri. Caranya gimana sih supaya kita bisa ngetim? Nah, mungkin banyak orang punya self-ego atau punya ide yang mau di-range, tapi menurut kamu ini idenya lebih baik daripada ide orang lain. Nah, self-acceptance sama ego itu harus banget kita atur segimana mungkin untuk menyeimbangi orang lain. Karena apa? Ini akan teraplikasi ke diri kita juga nantinya di daily life kita. Karena
ketika kita bareng sama orang lain atau kita ternyata akhirnya punya pasangan, itu harus benar-benar bisa menyelaraskan satu sama lain menjadi satu tim. Timnya adalah tim membuat keluarga, misalnya sama istri nanti next ke depan ya. Nah, kerja tim itu bisa diaplikasikan mencapai visi apa, misalnya kayak sekarang Babak Belur, visinya adalah meningkatkan pendidikan anak-anak Indonesia. Melalui apa? Terserah deh teman-teman maunya apa. Aku bilang kan kayak gitu. Jadi teman-teman sendiri punya ruang untuk berkreasi, untuk inovasi gitu. Nah, tapi tetap ada boundaries yang dibuat sebagai pemimpin. Nah, tadi pasti bakalan bingung, timbul kebingungan dalam memutuskan sesuatu. Nah, ini benar-benar harus ada pengalaman. Karena apa? Kalian ketika punya pengalaman di lapangan, ini based on my experience ya, dulu waktu 2013 kali ya, kakak bikin International Youth Conference kayak gitu, Peace Conference, something like that lah, kayak untuk interreligious meeting gitu-gitulah. Nah, ini banyak banget peserta kita dari luar negeri yang datang. Sementara kita mau ada flash mob, kira-kira 500 orang khusus di Makassar waktu itu bikinnya. 500 anak-anak di Makassar yang datang, plus international team, international participants-nya. Nah, ketika ngeblended, itu ada yang chaos. Jadi ternyata ada media yang datang terus langsung tanpa bertanya sama panitia gitu. Chaotic itu tuh yang akhirnya melatih kita supaya kita bisa punya leadership yang lebih baik. Bagaimana kita meletakkan face kita ke depan. Nah, timbul kebingungan-kebingungan itu udah pasti. Makanya pengalaman, experience always teach you better gitu. Kalau misalnya kamu mau punya kemampuan yang handal dalam memutuskan sesuatu di lapangan, terutama ya yang benar-benar saat itu harus diputuskan, urgensinya tinggi, dan juga nggak bisa lagi kolaborasi atau tanya-tanya sama yang lain gitu. Jadi kalian untuk punya skill atau values itu, qualities itu ya melalui pengalaman kalian. Makanya jangan takut untuk ikut di grup atau volunteer tim mana, karena itu teach you better. Kamu nggak tahu kalau pengalaman apa yang kamu akan dapetin di situ gitu loh. Dan ketika kita nge-tim, itu kita nggak tahu kita tuh berhadapan dengan siapa. Siapa tahu ternyata dia punya kesempatan yang bisa dikasih ke kita, karena dia tahu skill kita di mana. Karena banyak sekali kesempatan-kesempatan yang tercipta, yang menurut kakak sendiri udah dapetin, dari selama kakak volunteer, nge-team, teamwork sama siapa aja gitu. Jadi mereka tahu kita, dan akhirnya kita direkomendasi sampai akhirnya dapat short course scholarship, dapat beasiswa ini, beasiswa itu gitu, atau dikirim conference ini, conference itu. Selama kakak kerja dan beberapa kali ke luar negeri, itu semuanya trip kakak dibayarin sama orang, karena networking tadi. Itu yang bisa diambil ya, manfaat dari nge-team juga. Terus kalau dipandang negatif sama aliran lama, ya sekarang masih ada, kakak akuin, karena di Indonesia sendiri old fashion perspektif itu benar-benar ngelihat belum siap kali ya sama power syndrome-nya, karena banyak yang tidak mau mendobrak dirinya dengan bahwa sekarang tuh inovasinya anak-anak muda tuh bagus banget gitu, dan reliable, bukan yang nggak boleh nih, nanti ini tuh tanggung jawabnya besar loh negara gitu. Jangan salah, ternyata anak-anak muda yang punya keberanian untuk mendobrak strategi atau pattern-pattern yang udah lama dan udah terlalu nggak bagus gitu. Misalnya kayak pandemik gini. Ini kan harus benar-benar inovasi sesuatu yang gila-gilaan idenya. Harus gimana nih kita gitu. Nah, emang waktunya cukup lama dan harus tim yang solid ya. Jadi pemimpin itu harus tahu, harus bisa membuat sistem dan harus tegas. Tegasnya kenapa? Karena kamu adalah decision maker. Decision maker itu tanggung jawabnya besar, bukan cuma untuk dirimu, tapi untuk timmu. Jadi kakak tuh selalu punya punya pandangan bahwa
orang lain duluan baru kakak gitu. Jadi bahkan sampai posting aja kakak selalu coba posting tim duluan karena tim yang harus ada di depan baru kakak gitu. Jadi teman-teman harus kayak gitu juga. Mungkin kita adalah beberapa orang yang senangnya ini gue maju gitu. Cuman pada akhirnya orang akan recognize kamu kok. Tapi kalau misalnya kamu mendahulukan timmu akan belajar sesuatu dari itu. Karena apa? Pemimpin itu kan selalu dicontoh. Jadi kita tuh sebisa mungkin mencerminkan sesuatu yang bisa contoh baik. Kecuali itu individual life ya. Tapi kalau misalnya dalam contoh kerjaan atau teamwork itu harus memberikan contoh yang baik gitu. Udah sih itu aja. Sama pemeliharaannya mungkin komunikasi ya, itu terutama komunikasi itu harus di-build up dari awal. Harus dibuat chemistry antara tim dan pemimpin. Karena kalau misalnya chemistry-nya nggak dapet, ada yang lost satu orang, ini satu orang ini bakal bisa jadi jarum dalam jerami. Nanti itu susah kamu bikin tim yang solidnya gitu. Dan untuk bikin komunikasi yang baik itu nggak melulu komunikasi yang close atau apa, tapi sebisa mungkin buka open mind aja gitu. Jadi siapapun bisa kasih masukan, siapapun bisa komplain, siapapun bisa kasih input, bisa kasih saran, bisa bilang kalau nggak enak ya, ini kok idenya kurang deh. Tahu nggak sih kok dari angle yang ini kok kurang oke ya, gini. Jadi mungkin kita sendiri nggak bakalan menyadari kalau ada orang lain yang nggak ngeh gitu. Misalnya ada satu tim kita yang, Kak ini kok kayak gini ya, kok aku nggak ngeh deh, ini kayaknya, oh iya ya benar juga yang kamu pikirin gitu. Jadi siapapun boleh punya suara, boleh raise their perspective gitu. Siapapun boleh, pokoknya di grup itu harus kayak gitu. Kalau misalnya kamu mau bikin grup yang tim yang solid gitu. Bahkan sampai pesertanya aja di babak belur kakak kasih kesempatan untuk kasih survei, masukan, dan juga saran-saran. Masukan saran itu bukan cuma ditulis terus dikasih ke kita, udah, enggak. Tapi itu di follow up sama tim, selalu kakak kasih ke tim, bilang, Miss kok ini ya gini loh, Miss ini gimana ya, next berarti kita harus gimana ya gitu. Jadi di follow up, bukan cuma diterima aja tapi di follow up action gitu. Kayak kita aja ngide nih, misalnya punya impian mau sekolah di luar negeri, well that's your idea gitu kan, kayak udah ada ide kamu, udah ada visinya ke depan, udah dia jelas arahnya. Kalau kamu nggak put it into action, itu nggak akan jadi apa-apa, udah gitu aja. Cuman jadi tulisan atau visualize your dreams gitu. Tapi kalau misalnya kamu put it into action, kamu terus in every steps you take, itu selalu mendekatkan dirimu ke impianmu, ya udah, itu berarti you put your dreams into your steps gitu. Kalau misalnya di tim juga gitu, kayak ini ada saran nih teman-teman soal ini nih, gimana ya caranya supaya buka aja. Nanti orang-orang juga bakalan ini. Untuk kita bisa membuat teman-teman tim kita solid, salah satunya kuncinya nih ya, adalah create sense of belonging. Sense of belonging kepemilikan. Jadi visi yang kakak punya ini di-share sama orang lain. Share-nya itu harus yang benar-benar visi yang benar-benar orang lain suka juga, dan orang lain itu senang menjalankannya. Nah, kayak joiner, kayak Dito, kayak Miss Widi, semua tim volunteer itu suka sama visinya, karena mereka punya visi yang sama dengan kakak. Daripada jalannya individual, yuk kita nge-team gitu. Nah, teman-teman yang di sini kalau misalnya nanti next term mau ikutan jadi volunteernya babak belur, dan siap bantu apa aja, silakan daftar aja. Masih tahun depan kok dibuka. Siap-siap nanti kalau kakak open recruitment untuk volunteer, silakan diikutin atau didaftarkan ke formnya. Oke, lanjut joiner. Ini kemana ya? Oke.
Di sini kita akan cara membangun tim yang efektif itu seperti apa sih? Jadi kalau teman-teman mau, Kak, saya organisasi di grup, di organisasi di kampus, di sekolah, atau baik di dunia karir, itu syarat efektif supaya tim kita itu kuat itu seperti apa? Poin pertamanya itu adalah berpartisipasi dalam setiap kemungkinan tugas teman kerja yang lain. Maksudnya di sini kita punya alih, maksudnya ambil alih bukan mempunyai kewenangan yang lebih ya, otoritas. Maksudnya kita di sini adalah berpartisipasi dalam tugas teman. Maksudnya teman ini maksudnya nggak bisa nyelesain tugasnya. Yang dimana kita sebagai anggota tim di sini saling membantu, saling membackup teman kita, karena kita bagian satu dari kesatuan dari tim tersebut. Yang kedua, saling memberdayakan satu sama yang lain. Memberdayakan di sini adalah misalnya si A ini kurang dalam untuk public relation. Ketika ada presentasi untuk penyampaian materi, si A ini nggak bisa. Yang dimana ketika kita sebagai rekan dari si A ini, kita membantu dia, memberdayakan dia, dalam arti membantu dia cara public speaking itu seperti apa di hadapan orang. Karena nggak semua orang bisa ngomong di depan orang. Karena ketika berhadapan dengan orang, ada yang takut, ada yang gemetaran. Itu balik ke orangnya. Yang dimana sebagai salah satu dari tim itu, kita harus memberdayakan rekan kita. Yang ketiga, berbagi informasi secara terbuka. Seperti yang dibilang Kak Anggi, ketika ada informasi yang kita ketahui dan teman-teman rekan dalam tim kita tidak ketahui, kita harus inklusif, terbuka. Baik hal-hal yang dalam hati pun kalau bisa yang menjanggal ketika proses rapat, meeting, baik di bangku sekolah, kuliah, atau di dunia karir, itu keterbukaan sangat penting. Soalnya nanti takutnya ada dua arah yang dimana ini ada kebuntuan, yang dimana ketika ada kebuntuan tidak seperti ada slack gitulah, seperti saya di dunia kerja ketika saya sebagai pemimpin meeting, di situ saya minta feedback ke anggota-anggota saya gimana masukannya atau segala macam, jadi saya nggak bersifat otoriter. Poin ke selanjutnya, manfaat seluruh sumber daya dimiliki anggota tim. Maksudnya di sini adalah ada kaitan dengan poin kedua, memberdayakan. Di sini adalah kita memanfaatkan sumber-sumber daya tim kita. Misalnya di si A ini pandai public relation. Yang kedua, si A ini pandai untuk public speaking dalam bahasa Inggris. Yang ketiga ini pandai mengeditor atau segala macam. Yang dimana ini ketiga anggota ini saling memberdayakan. Karena ketika A ngerjakan A, B ngerjakan B, itu kadang hasilnya tidak sesuai dengan visi misi dari memberdayakan. Di bawah ini kan ada pertanyaan. Balon udara adalah petualang udara yang memerlukan kerjasama tim yang ekstra efektif jika tidak. Teman-teman bisa bantu jawab nggak? Maksud dari kata balon udara adalah petualang udara yang memerlukan kerjasama tim yang ekstra efektif. Jika tidak, maksudnya jika tidak dalam kerjasama itu jadi apa? Bisa bantu nggak teman-teman? Yang di poin yang biru itu, balon udara. Kerjasama yang ekstra efektif jika tidak, maka balon itu seperti apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau nyoba jawab? Kalau nggak ada, nggak akan coba ini. Ayo, ada yang mau coba jawab nggak? Ada yang mau bantu jawab nggak, teman-teman? Kan kita di sini semua yang di anggota grup ini kan calon-calon leader, penerus bangsa. Setidaknya dari hal-hal kecil menuangkan ide lah. Ini salah satu dari karakter seorang leader. Mau benar, mau salah itu nomor sekian lah. Yang penting kita menyuarakan pemikiran kita seperti apa. Benar. Ada yang berani ngejawab? Ayo, keberanian dibutuhkan nih dalam... Salah nggak apa-apa kok, nggak ada yang salah dan benar dalam jawabannya. Tadi tuh, balon udara adalah petualang udara yang memerlukan kerjasama tim ekstra efektif. Jika tidak, apa? Jika tidak apa teman-teman? Apakah balon udaranya makin apa ini? Ayo.
Mungkin ini kali ya, bentar mau nyoba jawab. Mau nyoba jawab nggak? Ada yang mau nyoba jawab nggak nih? Siapa yang mau nyoba jawab? Alba. Mungkin kalau balonnya nggak dikerja secara bersama-sama, mungkin hasilnya tidak akan seperti ini. Iya. Ada lagi? Dan mungkin apa? Dan mungkin terbangnya juga nggak seperti ini. Masih ya seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau coba jawab? Kalau dilihat-lihat, balon udara itu kayak gimana sih ini, balon udara ini? Kan balonnya seperti ini ya. Sebentar. Balonnya kan kayak gini. Terus di titik sini ada apa? Pengaitnya kan, 4. Kalau pengaitnya 1 copot, orang yang di sini gimana? Nah, coba dibayangkan kalau ini adalah ini satu tim. Jadi si balonnya ini pemimpinnya misalnya ya. Nanti nggak tahu joiner gimana analisanya. Misalnya pemimpinnya balon, satu ini timnya. Nah, ini visinya di dalam sini. Kalau satu orang tidak balance dengan pemimpinnya di dalam satu tim ini, apakah visinya akan tercapai sampai terbang kemana, nggak tahu nih mau kemana mereka. Nah, kalau misalnya mereka balance, kuat, 4-4-nya pengaitnya ini kan balance terbangnya, bisa sampai ke tujuannya mereka gitu. Nggak tahu deh, gimana joiner, coba dijelasin. Ya, kalau dari pemaparan Kak Anggi udah benar. Yang gimana ini jika salah satu dari rongga-rongga itu putus, maka tujuan atau visi misi dari para kerjasama tim ini nggak tercapai. Satu tim pun dari misalnya 5 dari tim, ada 5 anggota dari tim itu, satu yang nggak mau bekerja sama dengan tim itu bisa kacau. Maksudnya bisa jadi toksin, yang dimana tujuan visi misi dari setiap kerja tim itu nggak akan tercapai. Kalaupun tercapai, itu timpang. Baik itu di dunia kerja, dalam organisasi di universitas, mau sekolah, di OSIS, itu tidak akan ada win-win solution dalam setiap, misalnya kita meeting kita mau mencapai mufakat, ini kesepakatan kita seperti apa. Salah satu anggota dari tim itu nggak setuju, itu bisa buyar. Sama dengan hal balon ini. Misalnya salah satu dari pengait ini nggak berjalan fungsinya, balon itu nggak bisa terbang. Terbang pun mungkin akan jatuh ke bawah. Nggak sampai ke tujuan seperti tujuan mereka. Itu sih maksud dari gambar dari balon yang di kiri dan tim-tim yang ada di bawah balon ini. Itu sih teman-teman. Iya. Oke. Lanjut ya. Oke, Kak. Kita sudah lihat tadi kerjasama itu seperti apa, tim efektif. Tim efektif ini adalah, pada kenyataannya adalah, tim efektif dibangun dari suatu perjalanan pengalaman yang kaya dari masing-masing anggota, sehingga dapat saling mempengaruhi dari berbagai serta, dapat merubah dan membentuk satu pola perilaku yang baru, yang sinergis di antara mereka. Maksudnya dari tim efektif ini adalah di tim itu mempunyai latar belakang dalam arti di sini punya pengalaman, experience. Jadi setiap anggota itu punya pengalaman masing-masing. Yang di pengalaman itu menjadi hal-hal yang baru buat tim itu, yang dimana bisa menjadi pelajaran ke depan. Yang dimana ketika misalnya si A punya pengalaman ini, ketika kita, misalnya saya ini sebagai ketua annual gathering untuk di perusahaan, saya minta pendapat ketua sebelumnya sama peserta panitianya ini seperti apa. Hal-hal yang terjadi
tahun lalu itu seperti apa sih? Saya bilang ke anggota-anggota sama ketuanya itu. Oh, joiner, kalau kamu membuat acara and gathering 2020 itu, kamu harus gini. Karena di dalam faktanya, ketika sudah terjadi ini, hal yang kamu temui seperti ini, katanya. Jadi saya minta masukan atau pengalaman-pengalaman mereka. Karena ketika saya berjalan sendiri, saya otoriter, saya mau sesuai dengan keinginan saya, itu hasilnya nggak maksimal sih. Itu sih teman-teman dari tim efektifnya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya terkait dengan tim efektif ini bisa. Iya, kalau ngebahas soal tim efektif lagi ya, dinamika berarti kan, proses dinamika dalam menjadi satu tim itu penting banget. Tapi untuk membuat itu efektif, misalnya nih kita udah lihat nih, ini ada potensi adanya toxic people yang against atau oposisi ke majority group. Nah, gimana sih caranya supaya buat tim ini tetap efektif? Harus ada bukan perlawanan, harus ada diskusi pencapaian mufakat dealing sama si toxic people ini. Jadi kalau misalnya mereka emang masih suka sama visinya, masih mau dilanjutin masuk ke grup, silakan put aside their ego, balik lagi ke tim. Tapi kalau misalnya toxic people ini nggak bisa diinin, kalau kakak langsung kick. Kakak nggak suka dealing sama sesuatu yang ribet gitu. Kalau misalnya kamu suka visinya, kamu suka misinya, ini cara kerjanya, kalau misalnya mau ikutan, put aside deh nih yang kira-kira kualitasnya nggak baik. Kalau mau balik, silakan balik ke grup. Tapi kalau enggak, ya udah take it or leave it gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang jadi pemimpin itu benar-benar black and white juga. Kadang tuh suka kita dicap kayak aduh tegak apa sih, bukan tegak sih, kayak kejam banget sih kadang-kadang kayak gitu. Karena apa? Menyelamatkan tim dan efisiensi dan efektivitas grup. Mungkin itu menjadi salah satu tantangan untuk mencapai visi, tapi kita akan ngadepin tuh orang-orang yang kayak gitu, yang ada di oposisi. Jadi jangan takut kalau kalian sebagai pemimpin, if you are in the right place and the right track, ya udah, kenapa harus takut? Tapi kalau misalnya kamu melakukan sesuatu yang ini, ya ingat aja bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, maka akan jatuh juga. Apapun yang kalian tutup-tutupi, maka akan menghancurkan kalian juga. Makanya kalau visi hidup kakak sih ya, selama aku melakukan sesuatu yang benar dan tidak melakukan kesalahan, maka aku akan keras untuk posisiku. Gitu. Jadi makanya selalu dipegang sama bos-bos kakak tuh, makanya karena ya mereka tahu kakak orangnya kayak gini gitu. Kakak nggak suka bilang gitu. Jadi selalu mengapresiasi tim, selalu mengapresiasi sesuatu yang dilakukan oleh tim. Karena apa? Itu berarti kamu menghargai diri kamu juga. Timmu adalah dirimu, dirimu adalah timmu. Jadi kalau misalnya kamu mau orang melihat timmu seperti apa, maka mulailah dari dirimu. Jadi kayak aku mau dilihat orang, bukan aku mau dilihat orang, tapi aku punya kualitas ini, sehingga timku punya kualitas ini. Visiku adalah sama. Untuk caranya ke sana berarti aku harus punya kualitas, list of quality like ini. Berarti aku harus punya itu. Kalau misalnya aku punya itu, berarti timku harus punya juga. Gitu. Jadi selalu bisa mencoba hal baru dan menyuntikkan itu ke tim yang sekarang. Karena apa? Yang kakak lihat ya di lumrahnya di Indonesia itu selalu meregenerasi sesuatu yang udah ada dari masa lampau. Jadi sehingga tidak ada inovasi dan kreativitas yang dibawa baru. Padahal saat ini kita udah nggak bisa lagi hidup dengan cara hidup lama. Maksudnya adalah cara hidup lama tuh kayak gimana sih? Decision making-nya itu birokrasi. Decision making-nya tuh lama. Kecuali ya misalnya dalam satu kantor misalnya kayak gitu. Berarti kan itu nggak boleh dirubah, tetap harus approval dari orang yang decision maker yang paling utama. Cuman
Kalau misalnya kamu mau melakukan sesuatu dalam menyuntikkan satu kebiasaan yang baik gitu, kenapa enggak gitu? Misalnya kayak banyak sekali kan, misalnya kayak apa ya contohnya yang sekarang ya? Saya banyaklah kantor-kantor yang kalau misalnya meeting tuh belum ada minutes meeting atau apalah segala gitu. Biasain mulai dari sekarang. Bahkan kakak sendiri kalau kakak meeting sama orang lain siapapun yang nggak penting-penting, kakak punya minutes meetingnya. Jadi kalau kakak balik lagi ke situ, kakak tahu alurnya. Oh meetingnya, oh iya ya orang itu raise point ini loh waktu ini. Jadi ingat gitu ada apanya. Nah makanya hal yang kecil yang mungkin sepele, tapi sebenarnya itu penting banget gitu. Itu juga penting minutes meeting itu skillnya. Kayak nulis notulensi itu, skill-nya itu penting banget buat apa? Kalau kalian mau sekolah di luar, itu penting sekali karena ketika profesor bilang cerita sesuatu di depan, terus kamu nggak ngambil notes, udah hilang deh. Karena cepet banget profesornya itu ngomongnya, dengan aksennya yang berbeda-beda. Jadi ya, kalau udah biasa skill nulis dan tahu poinnya apa, misalnya dari segitu panjang kalimat, misalnya profesornya ngomong 5 baris kalimat, kita cuma merangkum jadi 1 kalimat aja yang kita sendiri nulis gitu, maksudnya yang kita sendiri mengerti gitu, misalnya apa gitu. Jadi itu akan membantu banget. Nah hal-hal yang kayak gitu itu akan membantu ke efektivitas tim. Itu hanya contoh kualitas kecil banget karena dinamikanya grup itu besar banget sih dan meluas banget tergantung sama ketimpangan yang udah di apa namanya live lama gitu loh. Maksudnya kayak kita udah tahu nih sebagai pemimpin ada nih ketimpangannya, ada nih oposisi, ada nih toxic people tapi didiemin. Itu namanya nggak solve problem. Karena problem itu harus di-solve. Jangan segera, jangan dinanti-nantin. Terutama kayak kita in relationship ya misalnya ya dalam kehidupan individu kita. Kalau kita punya masalah sama teman, keluarga atau mana, kalau bisa jangan berlama-lama karena kita tuh itu trust me itu toxic buat diri kita sendiri, buat membawa ke organ tubuh kita gitu. Karena kita mikirin, kita such wasting energy to think other people bad things gitu, dan kakak paling nggak suka gitu kalau misalnya kita mikirin orang lain tuh jelek gitu, karena lebih baik memikirkan hal yang baik-baik tentang orang lain dan memaafkan untuk kita create our own peace di dalam diri kita sendiri gitu. Karena kalau misalnya kalian tidur dan membawa toxic story itu, kalian bakalan kepikiran, terus aduh secara psychologically nanti perut kalian sakit, terus aduh kok kayaknya males-malesan ya pengen tiduran terus. Tau nggak sih kalau kaum rebahan yang tiduran mulu dalam keadaan sedih mulu, itu kalian lagi merundung sedih, namanya lagi depresi. Nah supaya nggak gimana caranya? Ya caranya gampang. Ya out of your comfort zone, misalnya jalan keluar ngobrol sama orang atau selesai masalahnya, bilang gue kok ngerasa gini ya, kenapa ya, lo kenapa sih kayak gini gitu. Jadi ya dihadepin supaya balik lagi ke efektivitasan tim itu. Kalau misalnya ada tim yang kayak gitu, langsung aja ngomong, boleh nggak kita ngobrol 4 mata, jangan dibawa ke depan tim, malu dong nanti dianya. Dan itu juga nggak manusiawi buat dia, nggak menghargai haknya dia sebagai manusia. Oke, lanjut ya Joiner. Oke, kita lanjut ke inti dari pertemuan kita ini. Di tahap ini adalah tahap membangun tim. Tahap membangun tim itu pertama itu adalah forming atau pembentukan. Yang dimana pembentukan ini harus memenuhi tahap-tahap seperti pilih cara yang paling aman, cari pola perilaku yang paling dapat saling menerima. Maksudnya pilih cara aman adalah maksudnya di sini adalah pilih cara yang paling aman, cari pola perilaku yang dapat saling menerima. Cara paling aman dari sini dalam persepsi saya seperti ini. Misalnya saya memimpin rapat meeting pada hari ini, yang dimana ketika meeting saya melakukan pembukaan. Dalam pembukaan ini saya supaya
anggota dari tim saya ini semangat dalam arti di sini, wah hari ini yang mimpin meeting ini adalah Pak Joiner, yang dimana dia semangat, intinya pembawaannya itu ketika itu semangat karena dipimpin oleh saya, yang dimana ketika penyampaian materi meeting itu mereka nyaman, saling menerima apa yang saya sampaikan. Dan ketika ada masukan atau feedback dari rekan-rekan saya atau tim saya itu, saya juga harus nyaman dengan kritikan atau masukan dari mereka. Itu yang menjadi poin pertama itu. Yang kedua, pilih atau cari pemimpin yang dapat dijadikan acuan. Di sini adalah pemimpin yang dapat dia jadikan acuan adalah menjadi teladan. Gak mungkin kan seorang leader misalnya di bangku sekolah, di kuliah, di dunia kerja, misalnya pemimpinnya nggak disiplin, leadernya nggak disiplin. Itu kan nggak pantas dijadikan sebagai acuan, sebagai tolak ukur kita untuk meniru dia. Itu sih. Yang ketiga, tetapkan orientasi tugas spesifik. Orientasi di sini adalah dalam membangun tim, itu membangun divisi atau departemen. Misalnya di dunia kerja ada departemen human resource, IT, sales, atau segala macam. Mungkin di dunia perkuliahan ada BPM, ada BEM, yang dimana itu terbagi-bagi. Yang dimana BPM ini adalah badan perwakilan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi yang akan disampaikan ke BEM. Mungkin di dunia sekolah, di bangku sekolah, pelajar gitu, ada OSIS. OSIS di sini sebagai menampung aspirasi dari para siswa-siswa yang mana disampaikan kepada kepala sekolahnya. Itu maksud dari poin tersebut. Lanjut, hindari setiap kontroversi. Maksudnya kontroversi di sini adalah hal-hal yang menimbulkan problematika yang kalau menurut saya di dunia karir, itu dunia pekerjaan, jangan menyinggung hal-hal yang bersifat sensitif seperti berkaitan dengan SAR, agama, misalnya mata lu cipit misalnya, Cina gitu segala macam, itu nggak boleh, itu harus dihindari. Terus usahakan rasional dan hindari gosip. Maksudnya dalam arti di sini membangun tim itu kita ketika mencapai goal, visi misi harus masuk akal, rasional, diterima akal pikiran kita. Jangan saya pengennya ini, misalnya teman-teman para leader di sini pengen beasiswa dapat tahun depan LPDP, Stunet, AAS, yang dimana nggak ada belajar TOEFL, nggak ada belajar IELTS, berharap nilai TOEFL-nya 500, IELTS-nya 7. Itu nggak rasional kalau menurut saya secara pribadi. Lanjut, jika diperlukan subgraphing, sebaiknya didasari oleh kenyamanan masing-masing individu. Subgraphing di sini maksud saya di sini adalah jangan ada pengelompokan dalam kelompok. Maksudnya di dalam tim itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Yang dimana dalam kelompok ini misalnya 5 orang. Si A dekat sama si B. Yang si A ini nggak dekat sama si C. Si C nggak dekat sama si B. Itu pasti ada. Di sini peran leader sangat berperan. Supaya tidak ada pengelompokan antara anggota kelompok di sini. Dan fungsi leader di sini sangat penting, very important kalau menurut saya secara pribadi. Selanjutnya, kondisi nyaman sebisa mungkin dipertahankan. Sebagai leader, itu harus ada komunikasi. Misalnya sekedar basa-basi, misalnya, selamat pagi Kak Anggi, misalnya di dunia pekerjaan, pagi Kak Anggi, udah sarapan belum? Udah lagi gimana hari ini? Jangan tanya yang aneh-aneh lah. Ibaratnya dari hal-hal kecil, misalnya nanya kabar di pagi hari. Itu suatu hal yang buat orang merasa diakui dalam kelompoknya. Kalau menurut saya secara pribadi, mungkin dalam dunia perkuliahan, misalnya ketika ada meeting, ketika leadernya mengasih pertanyaan, gimana menurut pendapat A, pendapat B. Jadi keberadaan dari si A, si B ini diperhitungkan. Jadi merasa keberadaannya diperhitungkan sehingga dia nyaman dalam kelompok itu. Lanjut, di sini saya buat pertanyaan yang sering muncul waktu tim harus dibentuk atau seseorang baru bergabung dalam tim yang bersangkutan. Misalnya, apakah saya diterima dalam tim ini? Kan mungkin ketika dalam tim, kita masuk dalam tim, pasti ada pertanyaan, misalnya di babak belur.
Apakah saya mampu menjalani sebagai instruktur di babak belur ini? Apakah saya punya skill, kemampuan, kapasitas? Itu setiap orang pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Baik di dunia kerja, ketika kita mengapply pekerjaan, misalnya sebagai legal, sebagai IR, sebagai HRD, saya mampu nggak menjalankan, saya punya kapasitas nggak di bidang ini? Pasti akan muncul hal-hal itu dalam diri kita. Dan menurut saya itu secara pribadi, itu wajar. Yang kedua, apakah kehadiran saya akan mengubah suasana tim? Maksudnya di sini, apakah keberadaan saya ini memberikan feedback? Atau maksudnya memberikan feedback dan kemajuan. Jangan keberadaan saya sini hanya sebagai tim hore doang dalam suatu tim. Itu akan muncul pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Ketiga, maukah saya mengambil resiko ini? Akankah saya akan jadi tertekan? Misalnya, saya ambil sampel secara pribadi. Dari Senin sampai Jumat itu saya full time, meeting segala macam sampai pulang malam untuk mengurus mengenai leadership ini. Saya harus pintar-pintar ngurus waktu deh kalau menurut saya. Karena resikonya besar ketika saya membuat materi tentang leadership, tentang tim yang baik itu nggak sekejap mata ngerjainnya. Jadi harus ada waktu khusus. Misalnya Senin sampai Jumat saya itu fokus ke dunia kerja. Sabtu itu saya fokus ke me time, diri saya sendiri. Yang ke hari Minggu sebenarnya itu saya fokus kepada ibadah. Karena saya Katolik, di situ saya perlu ibadah. Yang dimana saya harus totalitas, di mana saya harus menuangkan 2 atau 3 jam waktu saya untuk menyampaikan ibadah, bukan ibadah, maksudnya menyampaikan materi tentang tim ini. Itu akan muncul dalam pertanyaan seorang instruktur dalam sebuah tim. Itu mungkin nggak akan muncul. Teman-teman akan nyadari ketika teman-teman dalam suatu organisasi atau tim. Selanjutnya, apakah saya penting bagi anggota tim lainnya? Mungkin ada dari rekan-rekan di sini merasa insecure, malu atau minder. Kak, saya lulusan dari ini. Kak, saya bahasa Inggris saya masih kurang. Kak, public speaking saya masih amburadul. Saya mampu nggak menjadi tim volunteer di babak belur? Kak, mampu nggak saya menjadi ketua meeting untuk dikerja ini? Mampu nggak saya di ketua OSIS di bangku sekolah? Mampu nggak saya menjadi ketua organisasi di bangku kuliah? Itu akan mungkin pertanyaan. Saran saya secara pribadi, itu pertama tanamkan dalam diri kalian, saya mampu, saya bisa. Karena ketika kalian sudah bisa mengalahkan diri kalian, secara tidak langsung kalian mampu bisa mengalahkan orang lain. Jujur, selama saya di bangku kuliah, di bangku fakultas hukum, setahun atau 2 tahun itu saya duduk di belakang. Karena saya nggak mampu ngomong, nggak mampu misalnya ketika menyampaikan pendapat saya berdiri di depan kelas, saya bukan nggak mampu, tapi malu, gemetar, segala macam. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, saya ikut organisasi, saya ikut hal-hal yang membantu public speaking saya, jadi di situ saya grow, tumbuh. Jadi untuk teman-teman yang di bangku sekolah, kuliah, banyaklah kalian berorganisasi. Karena ketika kalian sudah di dunia kerja, ilmu kalian itu, ilmu di bangku kuliah, itu kepake cuma 30%. Kalau menurut saya, yang kepake itu kebanyakan leadership dan pembawaan diri kalian seperti apa. Itulah yang membawa kalian menjadi orang sukses. Karena ketika kalian mau belajar misalnya di bagian legal, itu bisa kok lihat dari internet pembentukan drafting seperti apa. Misalnya HRD bawa SOP seperti itu, rekrutmen seperti apa. Kalian di internet bisa kalian lihat. Tapi kalau karakter itu perlu proses. Jadi di sini kalian bisa bentuk karakter kalian itu seperti apa. Jadi sebelumnya itu ada nggak, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, mungkin ada teman-teman yang mau pengen bertanya? Dipersilakan. Ada pertanyaan kira-kira? Mungkin ada yang mau share juga tentang apa misalnya pengalamannya dulu dalam pembentukan grup atau membentuk tim gitu. Karena sebenarnya sambil nunggu ya, sebenarnya tim itu bisa kalian bawa. Maksudnya adalah gini, kayak misalnya tim babak belur ya.
kan kakak punya visinya, kakak pengen tim ini membentuk visi dan semua program pendidikannya itu mengaplikasikan atau membawa visi ini dalam bentuk kelas belajar ataupun kelas motivasinya. Nah, gimana caranya supaya ini tuh tertransfer ke tim secara individual? Makanya harus ada chemistry tadi yang kakak bilang, sama komunikasi. Makanya tadi tuh poin yang subgrouping ya, sebenarnya subgrouping itu penting banget karena per divisi perlu ada komunikasi satu sama lain, tapi juga harus ada pembiasaan pattern komunikasi untuk grup besar. Jadi subgrouping ini nggak jadi grup kecil di antara grup besar gitu. Maksudnya gini, ada geng di dalam geng gitu. Nah, supaya nggak ada geng di dalam geng, subgrouping ini tetap bisa diaplikasikan. Yaitu dibentuklah pattern komunikasi, misalnya kalau misalnya mau membahas tentang yang teknis-teknis, silakan ke subgrouping kalian ya, gitu. Terus dipilih siapa ketua subgrupnya, gitu. Terus nanti bagaimana pengaplikasiannya, nanti baru dikomunikasikan ke grup besar, kayak gitu. Jadi tetap dalam boundaries, makanya tuh pemimpinnya harus punya sistemnya sendiri, kayak gimana harus udah mulai dibuat, bahkan dari awal, kayak di babak belur, kakak punya buka open recruitment buat volunteer. Tapi kakak udah buat sendiri tuh sistemnya, kayak, nanti kamu mau berapa lama ya, gitu. Terus, kamu bagusnya di mana? Pas wawancara tuh udah ada kayak gitu-gitu. Terus, kamu sukanya apa? Ngebantu apa maunya, gitu. Jadi, working with passion itu tuh lebih penting daripada working as apa ya namanya, maksudnya kayak ini tuh tugas dari atasan, jadi ya udah mau ngelakuin ini karena ini tugas dari atasan, tapi bukan dari based on your passion gitu. Karena kalau working with your passion, kalau minggu lalu kita inget ya kelasnya Mas Rakyan, inovasi pada karir. Ketika kamu bisa bekerja dengan passion, melakukan sesuatu, mendapatkan uang dari hobimu, dan mendapatkan sesuatu dari orang lain, kayak komplimen, kayak orang lain mau membantu juga, itu akan membentuk dirimu menjadi orang yang lebih baik. And trust me, it works gitu, karena udah kakak udah ngadepin itu gitu. Dan kalau misalnya kalian mau mencoba, ini sukses nggak ya kira-kira buat saya pattern ini? Cobain aja dulu, karena kan dinamika proses itu bisa baik, bisa negatif, bisa positif. Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak nih? Ya, silakan. Kak, tadi kan membahas tentang subgrouping itu kan. Menurut Kak Joiner atau Kak Anggi ataupun teman-teman yang lainnya, menurut pengalaman saya itu kan gini Kak, subgrouping itu biasanya ditandai dengan karena dia tidak berani berpendapat ketika ada sesuatu yang ditugaskan untuk dia, begitu kan. Jadi kan karena dia tidak berani berpendapat, dia mengatakan kepada temannya, karena ini pengalaman pribadi Kak, gitu kan. Saya dulu juga sewaktu kuliah mengikuti satu organisasi, insecure sama diri sendiri, nggak berani mengatakan pendapat saya untuk menangani satu masalah atau problem yang ingin diselesaikan di grup itu atau di komunitas itu seperti apa gitu kan. Jadi saya selalu merasa yaudah nyampaikan sama teman-teman yang akan grow up ataupun yang menyampaikan sama orang lain bagaimana caranya seperti itu. Jadi sampai sekarang pun sudah menjadi seorang guru, saya juga terkadang kalau dalam satu meeting di sekolah menyelesaikan misalnya satu RPP yang ada pembaruan pendapat tentang bagaimana sih RPP atau itu bisa dilakukan di sekolah, saya punya ide bagus, tapi saya nggak berani gitu Kak. Apakah menurut Kakak dan yang lain, sifat grow upping yang saya lakukan itu sudah benar atau bagaimana solusinya untuk saya bisa biar nggak selalu seperti itu gitu Kak? Coba Joiner gimana jawabnya? Nanti Kakak bisa bantu.
Kalau menurut saya ya, Kak Gladys Nababan, itu berdasarkan pengalaman saya juga pernah ngalamin itu ketika di bangku kuliah. Yang dimana ketika saya mau menyampaikan ide saya atau materi saya, itu saya malu atau takut. Kamu aja deh yang ngasih tahu kalau saya punya ide segala macam. Di dalam diri, kalau ada saya persepsinya itu, orangnya itu masih malu, belum berani, belum inklusif terhadap dirinya, belum ada kemauan untuk menyampaikan idenya. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, itu ke dirinya yang dimana dia belum berani membukakan diri. Yang kedua, kalau menurut saya, yang kedua, itu balik ke timnya. Yang di timnya ini ada komunikasi nggak antara leader dengan anggota. Yang dimana itu ada hal yang maksudnya dalam nyaman nggak anggota ini sama leader ini. Karena ketika anggotanya ini nggak nyaman, dia akan malu menyampaikan ide-idenya. Karena ketika saya di bangku kuliah juga pernah gitu. Saya nggak enjoy dengan leader saya karena dia otoriter. Cuman menyampaikan sesuai dengan pandangan dia. Jadi saya ngambil persepsinya yang pertama, orangnya itu malu belum berani terbuka. Karena dia mau menyampaikan kepada pihak ketiga, teman terdekat dalam kelompoknya tersebut untuk mewakili ke leadernya. Yang kedua itu di leadernya. Saya bukan menyalahkannya, maksudnya di leadernya itu, di mana leadernya itu tidak ada komunikasi kepada anggota-anggotanya, di mana tidak ada kenyamanan. Jadi di sini peran leader sangat penting supaya ada kenyamanan antara leader dan anggota. Yang dimana ketika sudah ada kenyamanan, akan ada keterbukaan antara anggota sama leader. Mungkin dari saya buat Kak Nababan menjawab dan dari Kak Anggi akan menambahi. Ya, jadi kalau menurut sendiri ya, kalau untuk yang Gladys ini, kalau misalnya nggak berani, coba deh sekali-sekali mencoba untuk raise up aja, kayak harus punya ada rasa kecuekan buat ngomong itu, bukan cuek ya, kayak berani gitu, kayak misalnya selama ini tuh kayak ada, aduh mau ngomong nih, biasanya kalau kita udah mau ngomong kan detak jantung deg-degan tuh, tinggal nunjuk tangannya juga kadang-kadang suka gemeteran kayak gitu. Nah jadi kalau bisa coba deh, itu nggak akan nggak akan menghancurkan kamu juga gitu, atau menjadikan kamu nggak lebih baik daripada yang lain. Maksudnya raise voice itu nggak akan merubah sesuatu atau pandangan orang ke kamu. Karena apa? Kalau misalnya kamu nggak raise your voice, kamu nggak memberikan. Jadi kan gini, kalau kita berkomunikasi itu ada ini pelajaran di kuliah kakak dulu di sastra Inggris waktu S1. Jadi ada sender, ada receiver. Sender itu yang berbicara. Si A bicara, pesannya A. Si B receiver. Kalau si sender tidak membicarakan A, si B nanti bisa menebak-nebak bahwa si A ini punya pemikiran C ternyata, which is menjadi miscommunication. Nah, supaya nggak terjadi kayak gitu, si A harusnya bicara aja. Ada sub-timnya misalnya A plus A gitu, A plus B terakhirnya. Nah, jadi si B, si receiver-nya, penerima message-nya mengerti bahwa oh ada pesan A plus B dibalik pesan A ini gitu. Jadi itu semuanya clear. Dan kenapa itu penting banget kalau di dalam grup atau di dalam tim? Karena miscommunication builds by everything. Jadi kayak misalnya terutama di kerjaan field project, itu bakalan banyak banget miscommunication kalau kalian nggak terus tightly communicated sama tim kalian. Jadi kayak misalnya update aja. Misalnya gini, bikin itu jadi enteng, jangan yang kayak saya punya ini ide, nggak tahu, saya terserah idenya mau diterima atau enggak. Ya kalau kalian ngasih juga nggak usah terlalu yang harus diterima gitu, enggak. Yang penting kalian udah nih taruh on the table your idea. Jadi misalnya saya punya ide nih tentang yang ini,
Tapi nggak tahu ya, menurut Bapak Ibu cocok apa enggak. Menurut saya, dari angle yang ini, kayak gini deh. Kayaknya menurut saya ide ini bisa diaplikasikan, karena apa? Nah, jadi cara raise your view atau pendapat kamu tuh bisa diterima dengan baik. Kayak misalnya menjelaskan idenya dulu, terus kenapa idenya itu baik, analisamu apa, terus juga itu untuk benefitnya untuk apa, menghindari apa misalnya, kayak gitu. Dan kalau misalnya di kelas, itu nggak apa-apa, ngomong aja, jangan malu. Bahkan waktu kakak kuliah di Melbourne, itu tuh benar-benar kalau bisa kakak tuh selalu raise my own voice karena apa? Kelasnya itu kan kelas yang beda-beda yang diambil. Dan setiap kelas itu beda-beda juga studentnya, ada yang international student dari mana, dan kita tuh nggak pernah tahu mereka bakalan jadi siapa gitu. Makanya kita harus raise our voice, dan kakak selalu menyebutkan Indonesia di dalam pendapat-pendapat kakak. Kayak misalnya waktu itu kelas strategi perang waktu itu, karena kakak hubungan internasional. Kakak bilang di Indonesia, kakak compare, memang kita harus pintar dulu, banyak baca dan banyak ini ya, maksudnya dalam ide kita itu nggak boleh kosong, supaya kita tuh nggak malu-maluin juga, karena konteksnya kalau kalian udah di kelas internasional gitu, itu kalian membawa nama diri kalian, juga membawa nama negara kalian gitu. Jadi kan orang jadi kita memperkenalkan Indonesia juga di kancah internasional lah istilahnya kayak gitu. Terus ya bilang kalau misalnya, aku sih bisa tahu kalau Australia itu belum independence gitu. Karena Australia kan negara persemakmuran. Tapi kalau di Indonesia, kita udah independence, meskipun 350 tahun kita dijajah sama Belanda, dan strategi perang kita hanya bambu runcing, dan bukan senjata tajam seperti weapon, biochemical, dan lain-lain, tapi kita bisa menang melawan penjajah. Gitu. Baru ngejelasin apa strateginya, kayak gitu. Jadi, trust me, kalau misalnya kamu cuman simpelnya, supaya kamu berani, adalah ini ide, siapa tahu mewakili ide orang lain juga. Jadi taruh on the table, itu maksudnya kamu nggak bakalan bisa mengekspresikan itu tanpa meletakkan itu ke kata-kata kan, supaya orang lain bisa mengerti. Jadi ya udah, disebutkan saja tanpa ada ketakutan, misalnya menyakiti orang lain. Apa sih ketakutannya, aku juga nggak tahu, nggak ngerti ya. Tapi yang jelas ketakutan itu kayaknya nggak worth gitu kalau itu bisa handling you back gitu dari being speak up gitu. Karena speak up itu penting banget, raising voice itu penting banget, terutama kita yang perempuan-perempuan di Indonesia. Kakak tuh sekarang benar-benar menekankan gender diversity. Karena apa? Perempuan itu di Indonesia, kita tahu semua bahwa kita hidup, besar, lahir ditanamkan langsung dalam nilai-nilai patriarki. Tidak salah, tidak juga mau melawan itu, tapi being a woman is about being human. Jadi kamu itu sama seperti laki-laki, bahwa kamu punya otak, bahwa kamu punya panca indera, bahwa kamu, which is kamu berarti bisa melakukan, bisa raising your voice, bisa melakukan apapun yang sama gitu, maksudnya ya dalam konteks memberikan pendapat gitu, terus dalam konteks speak up, dalam konteks berdiskusi. Nggak salah, perempuan itu nggak boleh ada di belakang. Karena apa? Makanya diawali dari pemilihan tempat duduk. Kalau orang milihnya kan di belakang tuh, tadi katanya joiner, malu, takut. Takutin apa? Apa yang harus ditakutin gitu. Itu tuh semua manusia dan nggak akan makan gitu, nggak akan ngegigit. Jadi usahakan duduk dulu paling depan. Waktu kakak sekolah di Melbourne tuh selalu mau duduk paling depan profesor. Supaya apa? Kan kakak kan kecil. Kalau duduk nunjuk tangan tuh kelihatan. Karena orang tuh semua pada nunjuk tangan. Supaya dipilih duluan, tuh nunjuk tangannya paling cepet. Supaya apa? Bisa nyebutin bahwa Indonesia ada di dalam kelas itu. Makanya nanti profesornya akan menjelaskan, oh ya, saya agree sama kamu. Indonesia is one of the best
countries, misalnya dalam strategi perangnya, karena apa, gini. Itu kan di-record. Karena kelasnya mereka itu bukan hanya kelas yang ada in class, tapi juga online dia naruh juga. Jadi yang nggak ikutan di online tuh mereka yang nggak ikutan di kelas mereka taruh di online. Jadi itu ter-record. Orang-orang lain juga bisa banyak yang belajar. Dan dengan itulah kakak bisa mengedukasi bahwa orang lain tuh bisa mengetahui, oh Indonesia itu negaranya baik ya. Oh negaranya kayak gini ya. Oh policy-nya oke. Itu udah interest other people gitu. Jadi mereka bisa ngelihat, oh map-nya gini. Oh Australia tuh sama Indonesia deket banget loh. Ntar tahu-tahu mereka visit ke Indonesia apa? Membawa devisa negara baru, dengan datangnya visitor baru, dia spend his or her money di sini, gitu misalnya tourism atau belanja-belanja di sini kan kayak gitu. Jadi itu apapun voice yang kita taruh itu attracts to other positive things. Makanya selama kita ada di sini positif, maka yang keluar di sini dari mulut kita itu positif juga. Aksi yang kita lakukan juga positif. Makanya sebisa mungkin negative thinking itu nggak ada tempat, ada di sini tuh nggak ada tempat gitu. Jadi set itu dalam pemikiran kalian, karena kakak sendiri kayak gitu. Sekarang tuh kakak udah nggak orang yang punya pemikiran negatif tentang apa, aduh go away deh gitu. Karena kakak sendiri udah cleansing dan udah set bahwa orang lain baik, saya juga baik. Jadi semuanya positif. Kalau misalnya orang mau jahat sama kita, let them be gitu. Jadi jangan kita jahat sama dia juga. Karena kalau kata Mahatma Gandhi, be the change you want to see in the world. Jadilah perubahan kalau kamu mau melihat dunia. Kalau kamu mau menjadi perubahan itu, apa yang harus kamu lakukan? Ya udah, start from yourself, start from within, dan start from your family and community kayak gitu. Mudah-mudahan bisa jawab ya Gladys ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Kalau udah nggak ada, kita lanjut aja ya Joy. Lanjut aja ya. Oke, di tahap pembangunan tim ini, di tahap keduanya ini ada storming atau banyak gangguan. Pasti para leader, para tim ketika dalam berorganisasi atau dalam pengelompokan pasti akan ketemu dengan hal-hal yang storming, banyak gangguan. Misalnya seperti muncul kompetisi dan konflik hubungan di antara anggota. Sebagai awal dari fokus organisasi, meningkatnya keinginan untuk menciptakan struktur. Konflik personal berpotensi semakin meningkat, perlu segera bergerak atau pindah dari uji dan bukti menjadi upaya mencari jalan keluar dan seterusnya ke orientasi progresif. Dalam pembentukan tahap ini pasti akan teman-teman akan ketemu dengan hal ini dalam poin-poin dalam poin storming ini. Gak akan ketemu karena dalam di bangku sekolah, kuliah, di dunia kerja itu akan ketemu dengan storming ini, banyak gangguan, misalnya seperti kompetisi dan konflik hubungan di antara anggota. Misalnya di divisi A dan divisi B, pasti ada kompetisi, yang mana di kompetisi ini si A pengen lebih bagus daripada kompetisi ini. Ini hal positif. Tapi ada hal-hal yang negatif, misalnya si A ini pengen lebih bagus, si B lebih bagus, tapi si A ini menjatuhkan si B, yang dimana dia mengatakan hal-hal yang nggak perlu, misalnya hal-hal gosip seperti kayaknya koordinator dari B ini, kayaknya ini gini-gini, gini-gitu. Itu pasti akan ketemu dengan orang-orang seperti itu, manusia toksik lah. Jadi ketika teman-teman dalam melakukan pembentukan tim akan ketemu hal ini. Di sini peran leader sangat penting, karena ketika ada konflik, di situ peran leader sebagai menengah, di mana sebagai mediator, yang mana tidak boleh dari anggotanya itu ada konflik internal. Karena ketika ada konflik internal, visi misi atau progres dari tim itu nggak akan berjalan sesuai dengan target. Jadi poin kedua ini sangat penting menurut saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya sebelum Kak Anggi mau nambahkan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kakak nambahin deh sambil nungguin.
Kalau mau ada pertanyaan, nyalain aja ya mikrofonnya langsung, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya konflik personal itu lumayan bikin jelimet ya kalau dalam tim. Makanya kalau bisa, kalau udah misalnya udah mencium bau-bau ada konflik personal nih, ya udah jangan dibawa ke grup gitu. Kalau misalnya konflik personalnya antara siapa, ya udah biarin aja, jangan, ya diingetin aja, oh boleh tapi nanti diselesain aja ya gitu. Kalian sit down bareng-bareng terus ngobrol, diskusi gimana caranya solve your problem, jangan dibawa ke grup gitu. Karena harus bisa mengkotakkan antara kerjaan, kehidupan pribadi, organisasi. Jangan dicampur-campur. Itu sih yang mau kakak tambahin. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada ya, kita lanjut aja ya, Joiner. Baik, Kak. Di tahap pembentukan yang ketiga ini adalah, belum Kak? Yang di ketiga ini adalah norming atau menciptakan norma. Yang dimana poin-poinnya ini akan mencakup seperti dicirikan oleh timbulnya rasa satu, kohesi, maksudnya merasa menjadi bagian dari suatu kelompok tersebut. Kedua, anggota kelompok atau tim mengingat satu sama lain. Ketiganya itu berbagai kepemimpinan atau kebuntutan dapat mulai dihindari. Merasa lega dan nyaman berada dalam tim, mulai muncul inspirasi untuk berkreasi, dan ada perasaan khawatir jika ada perubahan dalam tim. Dalam tahap pembentukan tim ini norming ini sangat penting, supaya ada hal-hal yang bersifat pribadi itu nggak dibawa ke dalam tim ini. Misalnya sentimen-sentimen pribadi, yang dimana misalnya si A nggak suka sama si B. Dia masukkan sentimen pribadinya di dalam dalam kelompok ini. Yang dimana itu peran norming itu penting banget, menciptakan norma aturan main di dalam kelompok ini seperti apa, supaya si A ini tidak boleh memasukkan sentimen pribadinya. Misalnya dia nggak suka sama si B, dia nggak boleh masukkan sentimen pribadinya ke dalam suatu tim. Karena itu akan berpengaruh dengan divisi atau kelompok-kelompok lainnya. Karena ketika manusia toksik satu sudah berada dalam satu tim, itu akan terkontaminasi. Itu percayalah, di lapangan teman-teman atau leader-leader di sini akan ketemu dengan manusia seperti itu. Jadi peran leader di sini sangat penting sebagai norming, sebagai tengah untuk membuat aturan main dalam organisasi tersebut supaya misi-misi dari kelompok tersebut itu tercapai. Jadi dalam poin ketiga ini menciptakan norma sangat penting. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan Kak terkait menciptakan norma. Sebelum Kak Anggi mau nambahkan. Ada yang mau ada yang mau bertanya nggak? Kakak nambahin nih satu. Kalau misalnya di yang poin sebentar, timbulnya rasa kohesi ya. Kohesi itu kan kayak menyatukan pemikiran, menyatukan rasa ya, menyatukan apa ya? Pemikiran Kak? Ya, menyatukan visi aja gitu. Jadi on the track, kayak misalnya ada di satu rel aja kita gitu. Jadi kayak misalnya di babak belur nih, tim volunteer kan udah nyatu banget tuh, kayaknya kita bisa ngerasain kok kalau jadi pemimpin nanti bisa ngerasain bahwa ini ada nggak sih ada salah satu yang nggak tune in nih, misalnya kok si ini nggak tune in ya kayaknya. Biasanya kakak japri itu, kakak tanya, gimana deh, apa kabar, gitu, lagi ngapain, nggak taunya dia lagi sibuk, oh makanya nggak tune in, gitu. Jadi kita sendiri sebagai leader nggak boleh yang, nih jangan-jangan dia nggak mau lagi nih, nggak mau ini lagi nih, gitu-gitu. Jadi ya udah, nggak boleh kita tuh yang negative thinking cepet-cepet, gitu. Supaya tim kita itu bisa kohesif, bisa berpikir satu misi gitu sama kitanya, dan selalu on the track gitu. Terus juga norma-norma lain yang kira-kira menurut kalian itu penting ada di dalam tim,
dibuat aja. Kayak misalnya di grup kan kakak benar-benar tegas banget tuh, no spam ya teman-teman. Kalau misalnya spam udah kakak ban langsung gitu. Jadi kalau misalnya emang mau share ya nggak apa-apa kalau yang sama dengan tema besar grupnya. Tapi kalau misalnya masih spam juga, biasanya kakak japri, kakak bilangin tolong hargain ya, teman-teman yang lain juga pengen belajar atau apa, kita bisa berbicara dengan baik dan benar, bisa menjelaskan dengan sopan. Pokoknya selama kita menghargai orang lain dan men-treat dia baik, maka penyampaiannya juga akan baik dan orang yang nerima pesannya juga nggak akan yang ofensif atau gimana gitu. Makanya kita sendiri sebagai pemimpin tuh perlu banget punya skill lobbying atau negosiasi skill. Skill negosiasi itu bukan cuma dalam strategi perang ya, waktu itu kakak belajar itu. Skill negosiasi itu penting dalam kehidupan kita juga, dalam bernegosiasi, dalam menyelesaikan masalah kita. Misalnya masalahnya apa sih? Ya udah negosiasi aja. Misalnya di guru tadi ya, Gladys ya. Ibu guru ini kekeh sama pendapatnya dia, sementara banyak guru-guru lain udah setuju dengan pendapatnya Gladys. Jadi ya udah sebisa mungkin bicara, dikomunikasikan. Kenapa yang pendapat yang ini lebih baik? Karena apa? Makanya tadi cara menyampaikan pendapat itu diperlukan, menjelaskan analisanya, alasannya kenapa lebih baik, kemudian melihat bahwa ke depan pendapat ini baik gitu, dan baiknya kenapa, bukan cuma karena baik-baik gitu, baiknya kenapa, alasannya, poinnya dijelasin gitu, jadi semuanya jelas gitu. Ada perubahan, ada perasaan khawatir jika ada perubahan dalam tim. Perubahan itu bagus ya, perubahan bisa perubahan baik positif sama perubahan negatif. Dan kadang-kadang trust me, perubahan negatif juga leads to perubahan positif. Karena misalnya kadang-kadang kita harus punya crash dulu, kayak mesti terjadi sesuatu dulu supaya itu bisa ngingetin gitu. Jadi mesti lihat juga kondisi-kondisinya. Tapi selama kita sebagai pemimpin bisa handling timnya, maka timnya yang terbangun juga jadi baik. Makanya itu semua tergantung kepala naganya deh. Badan naga sama buntut naganya tuh bakal ngikut gitu aja. Ya, gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita lanjut nih. Kalau ada pertanyaan silakan di chat aja ya. Kalau nggak baca chat, lagi share ini. Oke. Oke, kita lanjut ke tahap keempat ini ya, di tahap terakhir dalam pembentukan tim. Yang di mana ini tahapnya halo. Masuk kok, joiner. Masuk kak? Nah, yang di tahap keempat ini adalah tahap performing atau prestasi. Yang di mana ini adalah poin-poin dalam di tahap keempat ini seperti tidak perlu melakukan segala sesuatu atau tugas harus melibatkan semua anggota. Misalnya, ketika melakukan, misalnya kita Zoom meeting ini, segala macam, yang instruktur yang dilibatkan untuk menjalankan progres seperti Zoom ini, nggak semua harus divisi yang ikut terlibat. Misalnya, saya sebagai bagian tim leader, di sini saya cukup dibantu oleh Kak Anggi atau rekan-rekan sebagai MC atau moderator. Nggak semua harus tim babak belur ikut semua di sini. Jadi dalam tim itu mungkin 1 atau 2 orang bisa terlibat, tapi nggak secara keseluruhan dari tim tersebut ikut di performing prestasi ini. Yang kedua, anggota tim dapat melaksanakan tugasnya secara independen, baik dalam satu sub-tim atau tim yang cukup besar dengan fasilitas yang dimanfaatkan sama. Poin yang kedua maksudnya di sini adalah anggota tim itu bisa melakukan tugasnya sendiri, job desk-nya sendiri secara independen atau mandiri, yang dimana nggak perlu ada campur tangan dari anggota tim yang lainnya, yang dimana tim
anggota tim ini bisa ngerjakan sendiri, menghandle sendiri. Misalnya saya membuat mengenai materi hari ini mengenai pembentukan tim. Saya buat sendiri yang dimana nanti akan ada masukan dari rekan-rekan saya di babak belur. Misalnya Kak Anggi, Joiner kamu perlu masukan ini, perbaikan ini. Yang dimana saya harus menyelesaikan tugas saya dulu sebelum saya kasih ke Kak Anggi. Yang dimana dia yang mengasih penilaian, Joiner kamu kurangnya ini, oh ini udah bagus, ini perlu ini. Jadi di sini di poin kedua ini kita harus melaksanakan tugas kita dulu secara independen, secara mandiri. Baru kita minta feedback mereka, penilaian mereka itu seperti apa terhadap hasil kinerja kita. Yang ketiga, sangat berorientasi pada tugas atau job desk. Maksudnya ini semua itu setiap anggota pasti ada orientasinya atau progresnya itu seperti apa. Misalnya dalam progres bulan ini, oh si Joiner harus menyampaikan atau ngasih materi terkait dengan leadership bulan Oktober, bulan November terkait pembentukan tim itu seperti apa, Desember seperti apa. Jadi harus ada orientasi dan progresnya itu seperti apa. Misalnya di dunia pekerjaan, misalnya Kak Gladys Nababan, dia kan seorang guru, itu kan ada harus progresnya seperti apa bulanan ini. Karena dia sistem ngajarnya secara online, yang dimana penyampaian materinya itu bulan ini apa ya, minggu ini apa ya, harian ini apa ya. Jadi dia tahu untuk job desk-nya kerjaannya itu seperti apa. Terus sangat berorientasi pada manusia. Setiap pekerjaan atau tim itu pasti berorientasi dengan manusia. Nggak mungkin nggak berorientasi dengan manusia. Saya dengan teman-teman atau dengan leader-leader yang semua di sini, saya berorientasi dan berinteraksi dengan manusia. Nggak mungkin saya kan berinteraksi dengan patung, dengan boneka, atau dengan bicara dengan sendiri, itu nggak mungkin. Jadi dalam tim itu pasti akan berorientasi dengan SDM, sumber daya manusia, yang dimana seorang leader itu mampu mengolah para manusia yang di dalam itu. Karena tugas leader itu ketika dia nggak mampu mengolah anggotanya atau SDM yang di dalam itu akan hancur kalau menurut saya. Lanjut, tingkat moral yang tinggi dan loyalitas terhadap tim semakin intensif dan mendalam. Ketika kita sudah berorientasi pada tugas, berorientasi pada manusia, tingkat moral itu sangat berpengaruh. Moral atau attitude ini di sini sangat penting dalam berorganisasi, bertim. Karena ketika kita tidak punya attitude atau moral yang nggak bagus, itu menjadi nilai minus buat kita, apalagi di tim. Ketika manusia toksis sudah ada di dalam suatu tim itu, mungkinnya kalau menurut saya itu bisa menjadi toksik buat anggota-anggota lain. Jadi di sini tingkat moral sangat berpengaruh. Karena ketika attitude dan moralnya sudah bagus, itu sangat mempengaruhi hasil kinerja kita secara anggota atau baik secara tim. Terakhir itu saling mendukung jika menghadapi satu resiko. Misalnya Kak Gladys tadi menceritakan ada temannya yang nggak bisa public speaking atau menyampaikan idenya. Kita sebagai rekan dia, harus memberikan support atau dukungan kepada dia. Coba deh kamu ngomong, coba deh kamu sampaikan ide kamu. Mau itu diterima atau enggak, baik buruk atau whatever, itu setidaknya kamu ngomong, speak up. Ketika kamu ngomong, kamu di situ udah kelihatan sudah ada keinginan untuk menyampaikan informasi. Karena ketika ketika leader ngomong, ketika ketua lu ngomong, teman-teman, lu cuman duduk manis, cuman dengari, saya rasa gak ada fungsinya deh ketika kita tidak bisa menyampaikan ide kita yang di dalam pikiran. Karena ketika ide kita itu sayang banget, misalnya harusnya gini-gini, ketika misalnya progresnya sudah jalan, tapi teman-teman gak menyampaikan ide-ide teman. Misalnya idenya ini. Padahal ide-ide teman itu bagus untuk progres visi misi ke depan itu. Dan ketika progresnya itu sudah dieksekusi, sudah jalan, kok nggak sesuai dengan ini? Terus teman-teman berontak dalam dirinya, harusnya gini. Di sini ada kesalahan miskom, yang dimana teman-teman tidak menyampaikan ide-ide teman-teman. Jadi di poin keempat ini, performing prestasi dalam tahap pembentukan ini sangat penting performing, karena performing itu menentukan kualitas teman-teman dalam suatu organisasi ataupun tim. Jadi untuk terkait dengan tahap
tahapan membangun tim ini, teman-teman ada pertanyaan atau diskusi atau hal apapun yang Kak Anggi mau nambahkan? Di sini udah bagus kok, Kakak, nggak ada yang perlu ditambahin. Mungkin ada yang nanya, teman-teman? Kalau mau nanya, silakan dinyalain mikrofonnya. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Nanti di chat aja, bilang saya mau nanya kan, nanti dikasih waktunya. Di-keep dulu aja idenya. Oke, ini mengenai kata motivasi dari Babak Belur, yang dimana success is working from value to value with no loss of the enthusiasm. Maksudnya di sini adalah sukses berjalan dari kegagalan berikutnya tanpa kehilangan antusias. Maksudnya selagi kita masih muda, pakailah, habiskan jatah gagal kita. Karena saya dan teman-teman mungkin pasti punya jatah gagal, nggak mungkin nggak punya. Orang paling hebat di dunia pun pasti gagal. Jadi selagi masih muda, ayo deh, nggak usah malu, nggak usah sungkan mencoba. Daripada rebah-rebahan weekend ini, mendingan cobalah sesuatu yang baru. Misalnya kita belajar IELTS, ikut meeting gini. Karena ketika teman-teman sudah, maaf ya, sudah tua, umur 40, 45, akan ada penyesalan. Karena ketika sudah menyesal, itu percuma, akan nyakiti di dada doang. Karena saya pernah ngalami, ketika saya kuliah, saya nyesal nggak coba exchange setengah tahun. Tapi kalau exchange itu minimal 1 semester atau 2 semester. Jadi saya milih opsi, yang dimana opsinya itu, oh ya udah saya cepat lulus 3,5 tahun, tapi saya fokus dulu berkarir 2 atau 3 tahun, tapi saya bisa keluar negeri dengan cara beasiswa. Saya balas dendamnya ketika sudah lulus. Mungkin teman-teman ada cara lain. Jadi gunakanlah jatah gagalnya. Setiap orang punya jatah gagal masing-masing. Mungkin ketika mau melamar kerja, saya gagal interview, segala macam. Itu sih teman-teman, jangan takut gagal lah. Karena kita semua di sini saling belajar. Di sini saya juga belajar dengan Kak Anggi yang sudah expert di bidangnya, jadi saya terima masukan, segala macam. Jadi teman-teman ada mau masukan, tambahan, atau sharing, whatever bisa di sinilah. Ya, benar banget. Tadi message-nya Joiner powerful banget. Habiskan jatah kegagalan kalian selagi kalian masih muda. Dan jangan pernah takut gagal. Gagal itu buat kakak adalah teman baik. Karena apa? Kakak udah banyak banget gagal sebelumnya. Tapi kegagalan-kegagalan dalam hidup itu nggak membuat kakak berhenti untuk berjuang. Malah kakak tambah penasaran. Apalagi, ayo, gue pengen tahu nih kegagalan selanjutnya apa gitu. Kalau misalnya emang masih mau gagal, ayo mau lihat nih gagal apa lagi gitu. Tapi sampai akhirnya di titik di mana bisa dapet, bisa sukses ini itu, terus dapat komplimen banyak. Itu benar-benar bikin apa ya? Karena kakak biasa self-reflection ya, jadi self-reflection itu adalah mengintrospeksi diri. Jadi misalnya, setelah ini apa lagi ya? Oh, kayaknya hidup gue terlalu busy sama teman-teman atau terlalu busy sama kerjaan. Ayo, Puk, kasih komplimen ke diri sendiri. Terima kasih, kamu sudah bekerja keras minggu ini. Kamu udah terlalu capek ya. Yuk, kita main, ketemu teman-teman yuk, gitu. Atau, misalnya, wah kamu udah kerja keras ya, kasihan ya badan gitu misalnya, nggak ada kontak sama sekali sama tim kamu di babak belur misalnya, ya udah yuk bikin kontak misalnya, teman-teman gimana kabarnya gitu kan. Kadang-kadang kakak suka gitu-gitu aja, suka nggak jelas pagi-pagi biasanya tuh, gimana nih, masih cek ombak dong, masih pada hidup nggak ya gitu, suka gitu. Jadi teman-teman, jatah kegagalan dalam hidup kita itu kan adalah pasti kadarnya. Nah, jangan pernah bikin itu kalian, itu tuh jangan bikin kalian putus asa gitu, karena siapa tahu ternyata saat itu adalah kegagalan kalian terakhir. Next kalian bisa dapet gitu. Jadi dicoba lagi, dan dicoba lagi. Tadi katanya Mahatma Gandhi yang benar-benar kakak pegang tuh, be the change you want to see in the world. Kamu harus jadi perubahan. Perubahan itu nggak stagnan, nggak stay di situ. Perubahan itu setiap hari berubah, berdinamika.
setiap hari mengevaluasi, setiap hari beradaptasi, flexibility diri gitu. Jadi mungkin ini kelas motivasinya udah terakhir ya, Dek? Iya, Kak. Poinnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanya, atau mau ikut di grup, yang belum ikut grup, silakan share aja, misalnya ada pengalaman apa, ada joiner, ada kakak juga di situ yang bisa kasih feedback di sana. Mungkin itu aja kali ya, udah jam 10. Kakak udahin aja ya joiner ya. Oke. Terima kasih. Gimana? Boleh, Kak. Sebelum nutup, saya boleh kasih kalimat nggak? Boleh. Buat teman-teman, terima kasih ya buat waktunya udah mau menyediakan waktu weekend buat dengarin hal-hal yang mungkin nggak begitu wow ya, tapi di sini kita flashback lagi, yang dimana tujuan hidup kita itu apa sih, keinginan kita apa sih, karena dalam hidup ini harus ada tujuan, target. Karena nggak sampai 2 bulan lagi, nggak sampai 2 bulan lagi deh, kita udah 2021. Karena di 2020 ini banyak hal-hal yang mungkin target kita nggak tercapai karena hal kondisi pandemik atau segala macam. Jadi jangan buat itu sebagai pembelaan atau alasan buat teman-teman untuk tidak mau berkembang, mencapai target teman-teman. Mungkin oke lah di 2020, Kak, saya di 2020 ini saya kehilangan kerjaan. Saya nggak bisa gini, saya nggak bisa perform ke kuliah karena sistemnya online, belajarnya online, saya nggak bisa dapat. Oke, ketika di 2020 teman-teman sudah menghadapi ini, 2021 apa? Good morning. Oke, di 2021 itu target teman-teman harus jelas, terarah. Karena ketika teman-teman targetnya sudah jelas, itu bangun pagi pun udah jelas mau ngapain. Jam 5 mau ngapain, jam 5 mau olahraga, jam 7 mau sarapan, mau jam 8 lagi, ikut ada seminar segala macam. Jadi teman-teman di sini ya, saya tekankan, buatlah target hidupnya, list. Karena di zaman saya kuliah, saya buat di tempat tidur saya, di kos saya itu list. Target semester ini PK berapa, organisasi saya yang saya ikuti apa, saya nggak mau anggota, saya minimal koordinator. Yang dimana itu ketika kita tulis, itu ketika kita tulis ngomong, karena kita ngomong itu pasti bisa terwujud. Mungkin ada malaikat atau siapapun itu mendengar. Jadi percayalah, omonganmu itu menentukan siapa dirimu ke depan. Jadi teman-teman, saya harap sukseslah ke depannya. Selamat weekend. Oke, Kanggi. Joiner, keren banget. Aduh, kakak kalau jadi studentnya joiner nih, ngerasa banget nih message-nya nih. Karena apa? Beneran, kita tuh harus punya plan dalam hidup, punya target. Karena hidup itu cuma 24 jam. Kalau buat yang muslim mungkin tahu surat wal asr ya, demi masa artinya. Intinya adalah di ayat itu disebutkan gunakan waktumu sebaik mungkin. Jadi sebelum kamu menyesal, maka buatlah sesuatu atau gunakan waktumu sebaik mungkin. Supaya apa? Nanti tuh nggak kepikiran lagi. Jujur nih ya, share personal kakak adalah waktu kakak di Melbourne kemarin itu mulai dari Maret kan udah lockdown gila-gilaan ya, nggak bisa kemana-mana lagi. Bayangin kakak lagi ada di Melbourne tapi kakak nggak bisa kemana-mana, which is kesempatan yang nggak bisa 2 kali atau 3 kali didapetin. Tapi alhamdulillahnya apa? Dari 2018 kakak sampai itu setiap weekend kakak selalu gunain. Jadi kakak nggak suka rebahan di rumah doang. Jadi kakak selalu bikin plan sama teman-teman, banyakin temen, banyakin network, kenalan sama orang lain. Makanya berani aja. Berani itu bukan suatu ketakutan yang harus gimana-gimana, tapi kayak terus aja, nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak ada tembok yang di depan kalian untuk kalian berani maju gitu. Jadi kalian easy going, dan kalau ada ide apa, keluarin gitu, kayak benar-benar kayak nggak ada apa-apa banget kan, nggak ada beban banget. Jadi kalau misalnya bisa sampai ke titik itu, kalian berlatih dulu dari sekarang, kayak gimana sih jadi orang yang baik tuh, terus gimana sih jadi tim member yang baik, gimana sih caranya supaya jadi pemimpin yang punya tim yang baik, kayak gitu. Dan mungkin itu aja kelas motivasi kita hari ini.
Jangan lupa buat teman-teman yang mau ikut bukan kelas, TOEFL mock test akhir bulan tanggal 28 kalau nggak salah, atau tanggal 27 ya. Pastinya dilihat di Instagramnya Serve Indonesia. Dan buat kalian yang belum ikut grup, silakan ikut grup supaya informasinya terus terupdate-kan dengan link-link belajarnya. Dan mudah-mudahan nggak bosan ya, karena kakak lihat ini semakin lama pesertanya semakin berkurang. Dari yang awal tuh, wah gila, pendaftarnya tuh sampai 350 orang, sampai yang datang tuh 90 sekian. Sekarang lagi pada, mungkin udah pada mulai menurun nih, udah pada lagi energinya lagi di-charge dulu, buat mudah-mudahan besok-besok pada ikut lagi kelas belajarnya ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan kekurangan selama ini. Terima kasih joiner, terima kasih teman-teman waktunya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan dalam hidup kalian semuanya. Selamat berakhir pekan ya teman-teman ya. Oke, Kak. Sampai jumpa lagi di kelas lainnya. Assalamualaikum.